Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Ramadhani, Bella Sukma, Jasmine Nurul Iza juga Humaidah akan mempresentasikan tentang tantangan mengajar bagi guru abad 21. Yang pertama akan kita bahas adalah pembagian materi, yakni di sini ada karakteristik abad 21, implementasi 4C, implementasi macam-macam literasi, juga pengaruh era revolusi industri terhadap pembelajaran. Kita akan masuk kepada bahasan karakteristik abad 21. Bagaimana sih kondisi pada abad 21? Jadi, terdapat berbagai kemajuan dan inovasi teknologi di era revolusi industri 4.0 yang mengawali perubahan berbagai sendi kehidupan. Jadi yang bisa saya sebutkan ada artificial intelligence and machine learning yang sudah bisa menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja karena telah mampu bekerja secara otomatis dan lebih cepat. Kemudian juga ada Internet of Things and Connected Device yang memberikan akses seluas-luasnya terhadap suatu informasi, tidak terbatas pada ruang dan waktu, juga bahkan berbagai macam informasi negatif kita bisa terima. Yang dekat dengan kehidupan kita juga ada kemunculan berbagai e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia yang memberikan manfaat bagi seluruh sektor usaha namun juga mendorong sifat konsumtif masyarakat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di era revolusi industri ini di abad 21 terdapat berbagai macam peluang namun juga tantangan yang negatif yang harus dihindari oleh generasi saat ini. Inovasi saat ini juga berprinsip kepada kecepatan dan sangat dekat dengan manusia, sehingga sebagai manusia di masa ini kita harus banyak belajar dan juga selektif dalam memilih teknologi yang kita gunakan. Abad 21 lebih berfokus pada spesialisasi tertentu, yang berarti kita juga harus memiliki kecakapan sehingga kita tidak tersaingi oleh teknologi yang ada. Sumber daya manusia harus adaptif dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. Seiring dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berarti pendidikan nasional memegang peranan yang paling penting untuk menghadapi abad 21. Nah, apa langkah yang bisa kita lakukan? Terutama sebagai calon guru. Jadi lembaga pendidikan berperan penting mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan abad 21. Di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang yang kita geluti. Jadi, bagaimana kita bisa berusaha sebagai calon guru mulai tidak hanya memperhatikan tentang hard skill namun juga soft skill. Karena hasil penelitian di Eropa menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang di dunia usaha 80% ditentukan oleh soft skill-nya dan hanya 20% yang ditentukan oleh hard skill-nya. Jadi kesimpulannya adalah sumber daya manusia yang akan eksis dan sukses pada abad 21 adalah mereka yang memiliki soft skill yang kuat berupa kemampuan berpikir, kreatif, produktif, berpikir kritis untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta mampu berkolaborasi juga baik dalam berkomunikasi. Implementasi 4C. Keterampilan abad 21 merupakan pembaruan dari kurikulum 2013. Diakibatkan rendahnya nilai peserta didik karena kurangnya kemampuan dalam berpikir kritis oleh peserta didik, sehingga guru haruslah menerapkan metode pembelajaran untuk melatih berpikir kritis peserta didik. Implementasi kurikulum abad 21 menggunakan pembelajaran berbasis 4C, yaitu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, dan yang terakhir, collaboration.
Yang pertama, critical thinking and problem solving. Kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Contoh penerapan dari critical thinking and problem solving selama di kelas yaitu: yang pertama, guru mempersilahkan peserta didik membaca literatur terlebih dahulu. Yang kedua, peserta didik diberi waktu untuk memahami hal-hal atau informasi yang belum dipahami dari hasil membaca. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk mengajukan argumennya secara klasikal. Dan yang keempat, guru memberi masukan terhadap argumen yang telah disampaikan untuk memperbaiki miss yang terjadi sekaligus tetap mengarahkan peserta didik. Creativity and innovation. Kreatif dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kegiatan creativity and innovation skill dapat diamati melalui tugas rumah yang diberikan oleh guru. Tugas rumah yang diberikan dapat dengan tugas yang memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar tiap individu. Peserta didik dapat diminta untuk mengembangkan hasil eksplorasinya agar bermanfaat bagi peserta didik lain. Untuk ketercapaian kemampuan ini, guru diminta mampu menciptakan kondisi yang berkreasi dan berinovasi agar dapat menstimulasi peserta didik dalam mengembangkan hal baru. Communication. Komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, serta keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan sebagainya. Guru dapat melatih skill komunikasi peserta didik dengan lebih sering memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa. Dapat pula dengan memberi motivasi siswa untuk mampu menyampaikan pendapat atau opini yang ada dalam benaknya melalui forum diskusi, kerja kelompok, ataupun presentasi. Collaboration. Kolaborasi dalam pembelajaran merupakan suatu bentuk kerjasama dengan satu sama lain, saling membantu dan melengkapi dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu agar diperoleh suatu tujuan yang telah ditentukan. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan kolaborasi antara peserta didik akan sangat penting, sebab guru sebagai fasilitator dalam berlangsungnya kegiatan kolaborasi atau kegiatan berkelompok agar sesuai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selama pembelajaran, guru harus mampu mengelola kelas agar suasana tetap kondusif. Problem Based Learning atau PBL. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan analitis serta latihan untuk memecahkan masalah adalah PBL. PBL berfokus pada pembelajaran siswa, bukan pada pengajaran guru atau berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. PBL memiliki keunggulan sebagai model pembelajaran yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, menantang kemampuan mahasiswa untuk menemukan pengetahuan baru, meningkatkan aktivitas pembelajaran, serta dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Materi selanjutnya adalah implementasi macam-macam literasi. Apa sih literasi? Yuk, mari kita simak. Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Gerakan yang mendukung adanya literasi adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. GLS adalah salah satu program dari Kemendikbud untuk mewujudkan kegiatan literasi. GLS merupakan kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Macam-macam literasi dibagi menjadi 6. Literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan keluargaan. Yang pertama adalah literasi baca dan tulis mencakup pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah literasi numerasi mencakup pengetahuan dan kecakapan untuk bisa menggunakan dan menginterpretasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis. Yang ketiga adalah literasi sains, mencakup
pengetahuan dan kecakapan ilmiah agar mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta dan memahami karakteristik sains. Yang keempat adalah literasi digital, mencakup pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam membuat informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya secara bijak dan cermat. Yang kelima adalah literasi finansial, mencakup pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, motivasi, dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, gimana sih cara mengimplementasikan literasi? Berikut adalah tahapan implementasi literasi, dibagi menjadi 3, tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Tahap pembiasaan yang pertama, melalui penumbuhan minat baca dengan kegiatan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi. Tahap pengembangan. Yang pertama, 15 menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran, diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik, contoh, membuat peta cerita, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan lingkungan fisik, sosial, afektif sekolah yang kaya literasi dan menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan dan kegemaran terhadap pengetahuan. Tahap pembelajaran yang pertama, 15 menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran, diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik dan akademik. Kegiatan literasi dalam pembelajaran disesuaikan dengan tagihan akademik di kurikulum 2013. Melaksanakan strategi untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran, menggunakan lingkungan fisik, sosial afektif, dan akademik serta berbagai bacaan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh era industri terhadap pembelajaran. Pendidikan era industri 4.0 adalah pendidikan yang menyelaraskan manusia dengan teknologi. Pendidik yaitu guru menentukan keberhasilan suatu negara sehingga guru dituntut menguasai keahlian dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Lalu apa saja pengaruh era industri terhadap pembelajaran? Siswa belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. E-learning memfasilitasi kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Pembelajaran individual, siswa akan belajar dengan peralatan belajar yang adaptif dengan kemampuannya. Siswa memiliki pilihan dalam belajar. Siswa akan belajar dengan perangkat, program, dan teknik yang berbeda berdasarkan preferensi mereka sendiri. Pembelajaran berbasis proyek, siswa harus belajar bagaimana menerapkan keterampilan mereka dalam jangka pendek hingga ke berbagai situasi. Pengalaman lapangan, siswa akan lebih banyak belajar secara langsung melalui pengalaman lapangan seperti magang dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh era industri terhadap pembelajaran ada interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya akan mengambil alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual. Penilaian beragam. Pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses pembelajaran dan penerapan pengetahuan dapat diuji saat siswa mengerjakan proyek di lapangan. Keterlibatan siswa. Pendapat siswa dipertimbangkan dalam mendesain kurikulum agar menghasilkan kurikulum kontemporer, mutakhir, dan bernilai guna tinggi. Mentoring. Pendampingan menjadi dasar bagi keberhasilan siswa, sehingga menuntut guru untuk menjadi fasilitator. Kemudian yang terakhir yaitu muatan pembelajaran memenuhi 21st century skills, yaitu pembelajaran diharapkan mampu memenuhi 21st century skills. Pertimbangan seorang pendidik dalam melakukan pembelajaran itu ada 3, diantaranya student-centered learning, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua ada collaboration, atau kerjasama dengan teman dalam menemukan informasi dan berdiskusi. Yang kemudian yang ketiga ada meaningful learning, atau siswa tetap didorong untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Ini yang terbaik yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.